Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal tentang nilai mutlak. Nah, soal yang bagaimana yang mau kita bahas kali ini adalah soal yang mengandung bentuk fungsi kuadrat. Ada yang pertidaksamaan, ada juga yang persamaan. Nah, di bagian yang pertama ini kita mau bahas untuk bentuk yang pertidaksamaan dulu. Kita mulai dari nomor 1 ya. Untuk soal nomor 1 yaitu mutlak dari 2x-1 dipangkatkan 2 dikurang 6 dikali mutlak 2x-1 dikurang 7 lebih kecil dari 0. Nah, bentuk pertidaksamaan nilai mutlak seperti ini yang kelihatannya panjang nih dan mempunyai lebih dari satu fungsi yang diberi tanda mutlak, maka kita harus cari cara atau triknya untuk memudahkan menyelesaikan. Yaitu kita lihat di sini yang di dalam tanda mutlak sama-sama 2x-1. Maka bisa kita misalkan mutlak dari 2x-1-nya ini sebagai variabel baru. Nah, di sini kita misalkan sebagai variabel A. Sehingga pertidaksamaannya kita tulis kembali dalam A. Mutlak 2x-1 pangkat 2 menjadi A kuadrat, kemudian min 6A dikurang 7 lebih kecil dari 0. Dari sini kita mendapatkan bentuk pertidaksamaan kuadrat. Karena ruas kanannya sudah 0, maka di ruas kiri kita faktorkan supaya dapat titik A. Faktornya adalah A plus 1 dikali A min 7. Kemudian kita peroleh titiknya yaitu min 1 dan 7. Nah, dua titik A yang kita dapat ini kita gambarkan dalam garis bilangan. Min 1 di sebelah kiri karena lebih kecil. Kemudian tandanya bulatnya kosong karena di soal tandanya lebih kecil, bukan lebih kecil sama dengan. Maka min 1 dan 7 nggak boleh ikut. Selanjutnya kita akan cek titik untuk menentukan daerah positif atau negatif. Kita pilih A-nya bebas, misalnya dipilih 0. 0 posisinya ada di tengah di antara min 1 dan 7. Dan kita substitusi 0-nya ke sini atau ke sini. Setelah kita substitusi ternyata dapat hasilnya min 7. Min 7 adalah bilangan negatif kan? Maka untuk daerah yang ada 0-nya tadi, yaitu daerah yang tengah, menjadi daerah negatif. Sedangkan yang lainnya daerah positif. Kemudian kita pilih daerahnya yang mana? Kita pilih sesuai yang di soal, tandanya lebih kecil dari 0. Berarti yang diminta adalah bilangan yang lebih kecil dari 0, yaitu bilangan negatif. Sehingga bisa kita peroleh dari garis bilangan interval A-nya di antara min 1 dan 7. Nah, ini belum selesai ya, karena di soal itu variabelnya X, maka kita kembalikan A-nya menjadi X. A tadi adalah mutlak dari 2x min 1. Sehingga kita punya interval begini dalam X. Min 1 lebih kecil dari mutlak 2x min 1 lebih kecil dari 7. Nah, kalau ada tanda mutlaknya dibentuk seperti ini, interval yang ada 3 ruas, kita kerjakannya 2 kali nih. Kita kerjakan ruas kiri dan tengah dulu, yaitu min 1 lebih kecil dari mutlak 2x min 1. Ini kita balik dulu ya, supaya lebih enak lihatnya mutlaknya yang di sebelah kiri. Jadi mutlak 2x min 1 lebih besar dari min 1. Nah, arti dari tanda mutlak itu adalah menunjukkan bahwa fungsi yang di dalam tanda mutlak itu akan menjadi positif karena diberi tanda mutlak. Sehingga untuk ruas kiri itu hasilnya pasti positif, karena di dalam tanda mutlak kan. Kemudian di ruas kanan itu min 1. Bilangan positif yang lebih besar dari min 1 itu adalah semua bilangan. Jadi tidak ada syarat khusus untuk X-nya di sini, karena mau berapapun kita masukkan nilai X-nya, pasti akan lebih besar dari min 1. Sehingga bisa kita tulis untuk bentuk yang pertama, X-nya elemen bilangan real, semua bilangan bisa jadi X. Selanjutnya kita ke bentuk yang kedua, yaitu untuk ruas tengah dan ruas kanan. Nilai mutlak dari 2x min 1 lebih kecil dari 7. Kalian masih ingat nggak untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak yang tandanya lebih kecil? Yaitu min A lebih kecil dari fx lebih kecil dari A. Ini adalah hasil untuk bentuk yang kedua, yaitu X di antara min 3 dan 4.
Nah, karena kita dapat dua penyelesaian di sini, maka sebenarnya penyelesaian untuk pertidaksamaan yang 3 ruas tadi itu gimana? Kita buat dalam garis bilangan, kita akan mencari irisannya. Untuk yang pertama, yaitu X elemen bilangan real, itu kan artinya semua bilangan. Di sini kita gambarkan saja dengan arah panah ke kiri dan ke kanan, jadi tidak terhingga. Semua bilangan di garis bilangan bisa jadi X. Sedangkan untuk yang kedua, yaitu min 3 dan 4, kita buat dulu titiknya. Daerahnya adalah di antara min 3 dan 4 ini. Sehingga irisan dari kedua nilai X ini adalah yang tengah ini nih. Maka HP-nya bisa kita tulis X sedemikian hingga min 3 lebih kecil dari X lebih kecil dari 4. Jadi di akhir sudah kembali penyelesaiannya dalam variabel X, sudah bukan A lagi. Berikutnya kita ke soal kedua, yaitu nilai mutlak dari X kuadrat min 6X min 4 lebih besar sama dengan 12. Kita tulisin lagi ya rumus pertidaksamaan nilai mutlak untuk yang tandanya lebih besar, supaya ingat lagi. Jika ada mutlak fx lebih besar sama dengan A, maka penyelesaiannya ada dua, yaitu fx lebih besar sama dengan A atau fx lebih kecil sama dengan min A. Dari soal, A-nya adalah 12, sedangkan fx adalah fungsi yang di dalam tanda mutlak. Sehingga yang pertama bisa kita tulis X kuadrat min 6X min 4 lebih besar sama dengan A, yaitu 12. Dan yang kedua, X kuadrat min 6X min 4 lebih kecil sama dengan min A, yaitu min 12. Kita selesaikan yang pertama dulu. 12-nya kita pindah ke ruas kiri, jadi min 16, dan ruas kanannya sudah 0. Kemudian kita faktorkan. Kita peroleh faktornya X min 8 dan X plus 2. Dari sini kita dapat dua titik, yaitu X-nya 8 dan min 2. Kemudian gambar di garis bilangan. Selanjutnya untuk menentukan daerah positif negatif, kita cek titik. Kita pilih di sini X-nya sama dengan 0. Kita masukkan ke soal. Di sini saya masukkan ke bentuk X kuadrat min 6X min 16, dan hasilnya menjadi min 16, yaitu bilangan negatif. 0 posisinya ada di daerah tengah, jadi daerah tengah negatif. Karena yang diminta lebih besar sama dengan 0, maka kita pilih daerah positif. Jika kalian lupa cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat seperti ini, kalian bisa lihat lagi video tentang pertidaksamaan kuadrat. Di sana banyak soal-soal dan pembahasannya, termasuk cara menentukan tanda pada garis bilangan dan HP-nya. Kita kembali ke soal yang di sini. Setelah selesai dapat daerah pada penyelesaian yang pertama, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu X kuadrat min 6X min 4 lebih kecil sama dengan min 12. Selanjutnya langkahnya sama seperti sebelumnya. Kita cek titik, misalnya pilih 0. Lalu 0 kita masukkan ke atas, disubstitusi, X-nya diganti menjadi 0, hasilnya 8. 8 bilangan positif. Jadi daerah sebelah kiri yang ada 0-nya itu daerah positif. Lalu yang diambil adalah daerah negatif karena di soal diminta lebih kecil sama dengan 0. Nah, sekarang kita sudah dapat dua penyelesaian ini. Tinggal kita gabungkan dan kita tuliskan dalam himpunan penyelesaiannya, yaitu X sedemikian hingga untuk yang pertama X lebih kecil sama dengan min 2, atau daerah yang kedua X lebih besar sama dengan 8, atau daerah yang ketiga yaitu 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 4. Selamat belajar ya teman-teman.